Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kitab Ta'lim Muta'lim dari bab waro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Firdaus. Saya Dewani Sabdalimi. Saya Putri Zahwa Aulia. Saya Gania Fathah Humaira. Saya Tiara Sinta Sabila. Faslun fil wara'i fi hali ta'alumi. Fasal sifat waro dalam belajar. Rawaba andukum hadisan, sebagian ulama ahli hadis meriwayatkan fi hadil babi mengenai sebuah bab ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'alumi, barang siapa yang tidak waro atau hati-hati dalam belajarnya, ibtalahu Allah taala, maka Allah akan mengujinya bi ahadin salasati asya'an, dengan satu dari 3 perkara. Imma an yumitahu, Allah akan mencabut nyawanya, au yuqi'ahu firrosatiki, atau Allah akan menempatkan orang tersebut di tempat tinggal orang-orang yang bodoh, au yabtaliyahu bi khidmati sultani, atau memberi dia cobaan menjadi penguasa. Famahma kana talibul ilmi, saat seorang mencari ilmu memiliki aura'a sifat wara, kana ilmuhu anfa, maka ilmunya lebih bermanfaat. Wa ta'alumuhu lahu aisaru, proses belajar akan lebih mudah. Wa fawaiduhu aktsaru, dia mendapat banyak manfaat. Wa minal wara'il kamili, dari ilmunya perbuatan waro, di antaranya an yahtariza minasyaba'i, menjaga dari kekenyangan. Wa kasratan naum, terlalu banyak tidur. Wa kasratal kalami, dan terlalu banyak bicara. Fima la yanfa'u, kepada perkara yang tidak ada manfaat. Wa an yahtariza, menjaga diri, an akli, dari makanan to'a misuki, yang ada di pasar. In amkana, semaksimal mungkin. Li anna to'a masuki, karena makanan pasar itu aqrabu ila najasati, kebanyakan tidak terjaga dari najis. Wal khobathati, dan kotoran. Wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala, dan bisa menyebabkan kita jauh mengingat Allah. Wa aqrabu ila ghaflati, dan mendekatkan kepada kelalaian. Wa li anna absarul fuqara, orang-orang fakir hanya bisa taqawu alaihi, melihat makanan, walayak diruna ala syira'i minhu, tanpa membeli makanan tersebut. Faya adzana bidzalika, menyebabkan orang fakir tersakiti. Fatadhhabu barakatuhu, maka makanan pasar menjadi hilang berkahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Wa hukiya, dan diceritakan annal imama Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadli rahimahullahu taala, sesungguhnya Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadli rahimahullahu taala, karena adanya beliau fi hali ta'allumihi, pada waktu belajar, la ya'kulu, tidak pernah memakan, min to'ami suki, dari makanan yang ada di pasar. Jadi Syekh Jalil ini pada waktu belajarnya tidak pernah memakan makanan yang ada di pasar. Makanan apa aja itu? Seperti roti, tempe, dan lain-lain. Pokoknya yang ada di pasar, beliau nggak pernah memakannya. Wakana abuhu, dan adanya bapaknya beliau, yaskunu, tinggal firrustaki, di daerah Rustak, dan bapaknya tinggal di daerah Rustak. Wayuhayyi'u, dan ayahnya menyediakan ilaihi, kepada anaknya, to'amahu, makanannya. Wayadkhulu, dan pernah masuk, ilaihi, ke anaknya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Faro'a, lalu melihat, fi baiti ibnihi, di rumah anaknya, melihat apa? Khubzasuki, ada roti pasar, yauman, pada suatu hari. Falam yukallimhu, maka tidak mau bicara, maka tidak mau bicara ayahnya kepada anaknya, sakhiton, karena marah, alaihi, kepada anaknya. Fa'tazara ibnuhu, lalu meminta maaf, siapa? Anaknya.
Jadi pada suatu hari di hari Jumat pada suatu hari pada hari Jumat bapaknya pernah menyediakan roti yang ada di pasar itu buat anaknya. Dan beliau Syekh ini itu tidak tahu bahwa roti itu dapat dari pasar, jadi beliau memakannya. Dan pada suatu hari ayahnya melihat di rumah anaknya ada roti di pasar. Dengan hal itu maka ayahnya tidak mau bicara lagi kepada anaknya. Karena apa? Karena marah alaihi kepada anaknya. Dan saat itu juga anaknya meminta maaf kepada ayahnya. Selanjutnya faqala beliau berkata, "Mashtaroituhu, saya tidak membelinya. Walam ardo, dan saya walam ardo, dan saya pun tidak suka bihi kepada roti itu. Walakin akan tetapi ahdarohu telah membawakan syariki, siapa? Temanku. Faqala, maka berkata lahu kepada anak abuhu, ayahnya, lau kunta seandainya kamu tahtatu hati-hati wa tatawarra'u dan waro an mislihi dari hal itu, lam yajtari maka tidak akan berani syarikuka temanmu ala bizalika kepada hal itu. Dan anaknya pun berkata, saya tidak membelinya ayah, dan saya pun tidak suka apa roti itu. Karena apa? Walakin akan tetapi telah membawakan temanku, karena telah membawakan oleh temanku. Faqala lahu, dan ayahnya pun berkata kepada anaknya, seandainya kamu hati-hati dan waro dari hal itu, maka tidak akan berani temanmu kepada hal itu. Jadi bapaknya berkata bahwa seandainya kamu hati-hati dan waro dari hal itu, dari hal-hal yang ada di dalam pasar itu, maka tidak akan berani temanmu kepada hal itu. Maka tidak akan berani teman kamu membawakan hal itu, maksudnya. Fakaza demikianlah kanu orang-orang dulu yatawarrauna, mereka menjaga dirinya, falizalika oleh karena itu, wukifu mereka mampu lil ilmi mendapatkan ilmu, wan nasri menyebarkannya, hatta bakia sehingga ilal qiyamah ismuhum apa nama mereka, ilal qiyamati sampai hari kiamat. Dan demikian juga orang-orang dulu juga menjaga dirinya. Menjaga apa? Menjaga dengan waro, hati-hati dan sebagainya. Sehingga beliau orang-orang dulu itu mendapatkan ilmu dan menyebarkannya juga itu sangat mudah. Dan sampai saat ini pun masih abadi nama-nama mereka, karena mereka bisa menjaga hal-hal yang di atas seperti waro dan hati-hati dengan makanan yang ada di pasar. Wawaso telah berwasiat fakihun seorang ahli fikih min zuhadil fuqaha'i di antara orang-orang zuhud dari ahli fikih, talibal ilmi kepada pelajar. Faqala lahu maka berkata kepada pelajar, alaika hendaklah kamu antataharroja menjaga diri, anil gibati dari gibah, wa an mujalasatil miksari dari bergaul dengan miksar. Jadi
ada seorang ahli fikih yang berwasiat dari orang-orang zuhud yang ahli fikih. Berwasiat tentang apa? Berwasiat kepada siapa? Kepada seorang pelajar. Apa wasiatnya? Alaika an tataharroja, hendaklah kamu menjaga diri anil gibati, dari gibah, wa an mujalasatil miksari, dari bergaul dengan miksar. Jadi wasiat ini untuk seorang yang menuntut ilmu untuk menjaga dirinya dari gibah, mengomongkan orang, dan mujalasatil miksari ini dari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Maksud tidak baik di sini yaitu yang tidak baik, yang bukan tidak soleh ya, tidak baik ya, siaplah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan bacaan yang telah dibacakan oleh Faris di halaman 65 baris ke-8. An ahlil fasadi, orang-orang yang rusak atau yang berbuat kerusakan, wal ma'asi wat ta'tili, dan dosa-dosa serta pengabdian, wa yujawi rasulaha, dan bertetangga dengan orang soleh, fa innal mujawaroh mu'thiroh, karena sesungguhnya bertetangga itu memberikan pengaruh, la mahalata wa an yajlisa, tak dapat dihindari bahwa ia akan duduk mustaqbilal kiblati, yang menghadap ke kiblat, wa yakunu mustanna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaktanimu da'wata ahlihil khairi, dan memanfaatkan orang-orang baik, wa yahtazian da'watil mazlumin, dan menjauhi doa orang-orang yang terzalimi, wa hukiya anna rajulaini kharaja, dan menceritakan bahwa dua orang pria keluar, fi talibil ilmi, untuk mencari ilmu, lil ghurfati wa kana syarikaini, untuk merantau, dan mereka berdua adalah teman bisnis, fil ilmi faraja'a, untuk ilmu lalu mereka berdua kembali. Selanjutnya di halaman 66. Ba'da sinina ila baladihima, setelah bertahun-tahun mereka kembali ke kampung halaman mereka, faqad faquha ahaduhuma, dan setelah salah satu dari mereka telah menjadi faqih, walam yafquhil akhar, dan yang satunya tidak memahami ilmu tersebut, fata'ammala fuqahaul baldah, maka para ahli fikih di kota tersebut pun merenung, wasa'alu an halihima wa tarrorihima, dan mereka pun bertanya tentang serta pengulangan mereka, wa julusihima fa uhbiru anna julusa, dan tempat duduk mereka, maka mereka memberitahukan bahwa duduknya, alladzi tafaqqaha fil halit takrori, yang telah memahami keadaan dalam hal pengulangan tersebut, kana mustaqbilal kiblati wal misri, dia menghadap ke kiblat dan Mesir, alladzi husilal ilmu fihi wal akhar, yang ilmunya didapatkan di dalamnya sedangkan yang lainnya, kana mustadbirul kiblah, dia membelakangi kiblat, wa wajhuhu ila ghairil misri fattafaqal ulama'u, dan wajahnya menghadap ke selain Mesir, maka para ulama tersebut sepakat, wal fuqaha'u annal faqiha faquha, dan para ulama mengatakan bahwa seorang faqih telah memahami ilmu, bi barakati istiqbalil kiblah, dengan berkah menghadap ke kiblat, id huwa sunnah, karena itu adalah sunnah. Pada bagian ini, saya membahas pentingnya menjaga ibadah dan mengikuti sunnah dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pencari ilmu, dan mengingatkan bahwa seseorang yang menjaga ibadah seperti melakukan salat malam dan melakukan sunnah-sunnah akan mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah. Maka sebaliknya, jika orang yang meremehkan hal-hal kecil seperti adab dan sunnah, akan disulitkan hidupnya dan akan sulit melakukan kewajiban agama seperti sholat fardu, bahkan bisa kehilangan pahala akhirat. Ada juga nasihat untuk selalu berusaha khusyuk dalam beribadah, karena
hal itu sangat membantu bagi para pelajar dalam memperoleh ilmu. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa ini adalah pesan dari Rasulullah. Jadi menjaga ibadah dengan penuh kesungguhan termasuk melaksanakan sunnah dan kunci untuk mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Faslun fil waro, dan pada bagian saya yaitu tentang menjelaskan kulil awamiri wan nawahi hafidun. Jadi di sini tuh jadilah kamu orang yang mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadilah orang yang menjaga sholat dan hafalannya, pelajari ilmu syariat dan bersungguh-sungguhlah dalam meminta pertolongan dengan cara berbuat baik. Maka kamu akan menjadi ahli fikih dan mintalah pada Tuhanmu untuk menjaga hafalanmu dengan berharap pada anugerahnya Allah, dan Allah adalah zat yang maha menjaga. Sungguh-sungguhlah kalian dan janganlah kalian malas, karena kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian, dan janganlah kalian suka tidur, karena orang-orang pilihan sedikit sekali tidur malamnya. Maka sebaiknya kalian selalu membawa buku agar bisa dipelajari dalam keadaan apapun. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari kitab Ta'lim Muta'alim, Faslun fil waro, pada bagian saya itu yaitu tentang menjaga hafalan, ilmu syariat dalam kita menjaga berbuat baik kepada orang lain. Di sini juga menjelaskan man lam yakunid daftaru fi kammihi lam yasbuti. Jadi barang siapa tidak ada sebuah buku dalam sakunya, maka tidak melekat sebuah hikmah di dalam diri kita sendiri. Fi qalbihi zatnya, wa yambaghi, maka sebaiknya ayyakuna fid daftari, dalam buku supaya ada kertas kosong, bayadun kertas kosong, wa istashiba, dan membawa al-mifbarota, sebuah pena, liyaktuba, untuk menulis. Jadi kita tuh harus membawa buku kertas kosong dan diisi untuk menulis, untuk menulis sesuatu yang kita dengar. Wa qad dzakarna hadits Ibni Hilal ibni Yasar. Jadi dari hadis-hadis Hilal yang bersumber dari Yasar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.